Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfatihah dari kelas A21. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian PAI yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Ahmad Arifuddin Magister Pendidikan, saya membuat proposal penelitian yang berjudul Pemanfaatan Media Lumio by Smart dalam pembelajaran ilmu tajwid pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Siswa kelas 3 MI Miftahul Ulum, Lirang, Bunga, Gresik, Jawa Timur. Langsung saja kita buka proposalnya mengenai latar belakang bahwa membaca Al-Quran merupakan perintah Allah dan Nabi Muhammad sesuai dengan kaidah yang baik dan benar seperti ilmu tajwid merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Dan kita sebagai seorang guru juga harus memiliki skill dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan membuat media pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis mengenai pembelajaran ilmu tajwid yang menarik dan interaktif di sekolah atau madrasah. Dari tujuan penelitian ini untuk mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar ilmu tajwid dengan benar sehingga siswa kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oleh karena itu, penelitian saya menggunakan media berbasis web atau online yang bernama Lumio by Smart. Selanjutnya pernyataan masalah kurangnya motivasi dan minat siswa kelas 3 MI Miftahul Ulum dalam membaca Al-Quran, di mana kebanyakan siswa masih rendah dalam pembelajaran ilmu tajwid, baik itu mengenai pembacaan Al-Quran yang baik dan benar masih minim, sehingga membutuhkan media pembelajaran yang baik, yang menarik dan interaktif. Untuk pertanyaan penelitian di short question adalah yang pertama, bagaimana cara meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran ilmu tajwid pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 3 MI Ulum. Yang kedua, bagaimana respon siswa kelas 3 MI Ulum mengenai media Lumio by Smart dalam pembelajaran ilmu tajwid di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dan yang ketiga, bagaimana hasil pembelajaran ilmu tajwid dengan menggunakan media Lumio by Smart pada siswa kelas 3 MI Ulum. Selanjutnya, relevansi dan pentingnya penelitian. Bahwa dengan penelitian ini diharapkan terjadi peningkatan dalam pemanfaatan teknologi dalam pemahaman pembelajaran ilmu tajwid, khususnya bagi anak siswa kelas 3 MI Miftahul Ulum. Untuk tujuan bagi guru, penelitian ini diharapkan mampu menerapkan materi ilmu tajwid, mampu menerapkan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan tidak monoton sehingga siswa tidak merasa bosan di kelas. Sementara bagi siswa, penelitian ini diharapkan memberikan dorongan dan meningkatkan prestasi siswa dalam pemahaman mereka dalam ilmu tajwid pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dari sudut pandang sekolah atau madrasah, penelitian ini diharapkan menjadi dokumen tambahan madrasah dalam meningkatkan kompetisi siswa di madrasah tersebut. Pada bab 2 tentang tinjauan literatur, yang pertama pengertian tajwid, yaitu merupakan kajian pengucapan kata-kata ayat Al-Quran dengan memperhatikan letak huruf yang sesuai dengan sifat-sifat yang lazim dan diperlukan, seperti bacaan dengung dengan bacaan istifal, isti'la, tarkik, idhom, idhar, dan yang lainnya. Yang kedua mengenai media pembelajaran, bahwa media pembelajaran merupakan suatu bentuk perangkat fisik yang dirancang khusus untuk menyampaikan informasi untuk membangun interaksi. Dalam hal ini saya menggunakan media Lumio by Smart, yaitu
suatu aplikasi website yang berbentuk slide yang masih saya mencari yang gratisan atau free, bisa berbentuk dalam web, yang memiliki banyak sekali fitur di dalamnya. Salah satunya ada game atau permainan untuk siswa agar belajar tidak monoton atau tidak mudah bosan. Ada juga membuat pertanyaan atau refleksi, membuat mind mapping, dan yang lainnya. Cara masuk di website Lumio by Smart, yang pertama buka alamat Lumio www.smartset.com and Lumio, kemudian login sebagai teacher atau guru, terus kita login dengan Google akun kita masing-masing. Untuk tampilan awal seperti ini. Selanjutnya di dalam menu Lumio sendiri terdapat sekali banyak menu. Salah satunya adalah My Library atau perpustakaan Lumio, dan import, bisa kita memasukkan, memindahkan materi yang kita buat dalam bentuk PDF ataupun PPT ataupun yang lainnya. Selanjutnya tentang teori ilmu tajwid terhadap kemampuan membaca siswa Al-Quran. Diharapkan dengan membaca Al-Quran, siswa dapat membaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dengan baik dan benar. Selanjutnya mengenai tinjauan hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Sofiatun tahun 2011. Studi korelasi antara pemahaman ilmu tajwid dengan kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 11 MAN 1 Semarang. Di sini persamaan dengan penelitian saya, sama-sama meneliti tentang penguasaan ilmu tajwid. Perbedaannya yang dilakukan Sofiatun fokusnya pada membaca Al-Quran, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah berfokus pada pembelajaran ilmu tajwid yang berbasis media Lumio by Smart. Selanjutnya penelitian oleh Ifadatul Nadifah tahun 2016 mengenai hubungan antara penguasaan ilmu tajwid dengan kemampuan menghafal Al-Quran, Pondok Pesantren Al-Quran Buaran Pakalongan. Persamaannya dengan Ifadatun, sama-sama meneliti tentang penguasaan ilmu tajwid. Cuma bedanya dengan penelitian saya, Sofiat Ifadatun lebih fokus pada menghafal Al-Qurannya, sedangkan penelitian yang akan saya teliti mengenai teknik pembelajaran ilmu tajwid yang menggunakan media Lumio by Smart. Penelitian selanjutnya oleh Osipova dan Bakrova dari Peter Grieg University tentang Lumio by Smart in Distance Learning, di mana tujuan dari penelitian Oposiva ini memiliki persamaan, sama-sama menggunakan Lumio by Smart. Perbedaannya, Oposiva yang dilakukan penelitiannya menggunakan jarak jauh. Dengan subjeknya adalah siswa IFL, sedangkan saya penelitian yang akan saya lakukan dilakukan secara tatap muka dengan subjek siswa kelas 3 MIK. Selanjutnya kerangka peneliti pemikiran dimulai dari tinjauan pustaka, melakukan studi literatur untuk mempelajari penelitian terdahulu dari teori dengan penelitian terdahulu, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan tujuan penelitian yang akan dicapai, selanjutnya merumuskan hipotesis penelitian atau menyusun dugaan hasil penelitian yang akan diuji. Selanjutnya penetapan variabel penelitian dengan menetapkan penelitian yang akan diukur. Kemudian penelitian pemilihan metode penelitian menggunakan metode apa. Selanjutnya penyusunan instrumen, uji coba instrumen, pelaksanaan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan serta penyusunan laporan penelitian. Selanjutnya hipotesis penelitian bahwa terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran
ilmu tajwid menggunakan media Lumio by Smart dengan penggunaan pembelajaran ilmu tajwid yang dilakukan secara tradisional atau manual. Bab yang ketiga tentang metode penelitian, bahwa jenis dan desain penelitian kami menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana metode kualitatif dihasilkan dari amatan dari kata-kata atau lisan orang atau subjek sampling yang kami teliti. Kemudian jenis penelitian adalah eksperimen yang bertujuan kita mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Variabel dependen tentang pembelajaran ilmu tajwid, sedangkan variabel dependennya berupa motivasi, minat, dan bakat siswa. Tempat dan waktu penelitian di MI Miftahul Ulum, waktu penelitian insya Allah bulan April sampai Juli 2024, mengenai populasi dan sampel penelitian dari sekian jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 6, 168, saya mengambil sampel siswa kelas 3 berjumlah 28 siswa. Untuk variabel penelitiannya terbagi menjadi independen dan dependen, di mana independen merupakan media, saya ambil dependen itu media pembelajaran ilmu tajwid yang berbasis ICT, Lumio by Smart, sedangkan variabel dependennya merupakan minat dan motivasi siswa. Harapan kami dari variabel tersebut, variabel independen, dapat mempengaruhi adanya variabel dependen berupa minat dan motivasi siswa dalam belajar ilmu tajwid. Untuk teknik dan instrumen penelitian, kami menggunakan sumber Burhan Nurgiantoro yang melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang seperti aspek kesesuaian isi teks dengan tema, dengan tingkat capaian kinerja 1-4, mengenai gambar yang menarik, kerapian, bahasa, nanti akan dikalikan 100 dan dibagi jumlah skor maksimal. Untuk kriteria penilaian, kita menggunakan aspek yang dinilai sesuai dengan isi teks atau tema, menggunakan gambar yang menarik, menggunakan indikator penilaiannya, menggunakan skor 1-4, sampai dengan bahasa persuasif. Kemudian untuk kualifikasi hasil nilainya kita menggunakan A, B, C, D, E, di mana A nilainya kisaran 80 ke atas, nilai B 66 sampai 79, nilai C kurang dari 66, nilai D kurang dari 55, dan nilai E atau artinya gagal, nilai 45 ke bawah. Teknik pengumpulan penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara, dan tes. Observasi melakukan proses pembelajaran Al-Quran hadis dalam pembelajaran ilmu tajwid. Langsung ke siswa MI kelas 3 MI Miftahul Ulum Gresik. Teknik pengumpulan dokumentasi berupa gambar atau lembar kerja siswa dalam memahami ilmu tajwid pada proses pembelajaran. Teknik yang ketiga, tes dengan cara tes praktik ataupun tanya jawab langsung tentang pemahaman ilmu tajwid. Untuk wawancara, penelitian akan mewawancarai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 3 MI Miftahul Ulum, dan guru akan mengenalkan media, dan kita akan mengenalkan media Lumio by Smart kepada Bapak dan Ibu guru kelas 3 untuk pembelajaran ilmu tajwid agar pembelajaran lebih menarik dan anak-anak tidak mudah bosan. Selanjutnya teknik analisis data, kami menggunakan teknik observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Untuk referensi, baik sekian mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.